Salam sosiologi. Di sini kita akan membicarakan tentang inklusi sosial. Materi sosiologi kelas 11 bab yang keempat. Pertama, kita akan melihat pengertian inklusi sosial. Inklusi sosial adalah proses peningkatan ketentuan di mana individu dan kelompok mengambil bagian di dalam masyarakat yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan, kesempatan, dan martabat setiap individu atau kelompok yang kurang beruntung didasarkan pada identitas mereka. Maka inklusi sosial itu dapat dikatakan adalah tindakan mengikutsertakan dan menghargai semua orang, terlepas dari latar belakang, kemampuan, atau kondisinya, untuk dapat berpartisipasi penuh di dalam masyarakat dan semua anggota masyarakat ataupun kelompok itu mendapatkan kesempatan yang sama. Kembali jika kita lihat dengan masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia, pertama, secara geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang menyebabkan masyarakat itu terbagi-bagi di dalam berbagai kelompok suku, budaya, bahasa-bahasa daerah yang sangat beragam. Ditambah lagi dengan keberagaman-keberagaman yang lain, umpamanya agama, ekonomi, sosial, dan lain-lain sebagainya. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya tindakan-tindakan atau proses-proses sosial dalam bentuk eksklusi sosial, di mana eksklusi sosial itu berdampak terjadinya umpamanya memarginalkan kelompok-kelompok tertentu, umpamanya memarginalkan kelompok-kelompok di dalam aspek ekonomi, atau umpamanya meminggirkan kelompok-kelompok lain yang dianggap berbeda status, berbeda kelas, dan lain-lain sebagainya. Maka dapat dikatakan bahwa kondisi geografis dan masyarakat yang heterogenitas tersebut dapat berdampak terhadap gesekan-gesekan sosial akibat dari umpamanya adanya pengelompokan sosial secara kelas, pengelompokan sosial di dalam hal-hal mayoritas minoritas, dan lain-lain sebagainya. Maka dalam hal inilah dibutuhkan adanya tindakan inklusi sosial. Tujuan daripada inklusi sosial adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan partisipasi aktif, penerimaan, dan dukungan bagi semua anggota masyarakat. Dan partisipasi aktif tersebut tanpa melihat adanya perbedaan-perbedaan atau heterogenitas yang tadi, baik secara diferensiasi ataupun secara stratifikasi sosial. Hal ini dilatar belakangi bahwa
Setiap masyarakat itu memiliki persamaan harkat, derajat, martabat, hak, dan kewajiban. Maka, inklusi sosial akan mendorong elemen masyarakat agar mendapat atau memberi perlakuan dan kesempatan yang sama tanpa membedakan latar belakang setiap orang dalam kelompok seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Nah, contoh-contoh inklusi sosial. Pertama, menyediakan pendidikan yang mencakup semua siswa, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, sehingga mereka dapat belajar bersama teman sebaya. Artinya di sini, dalam lingkungan pendidikan di mana bisa kita temukan ada siswa yang memiliki kebutuhan khusus dan ada siswa yang sudah sempurna. Nah, artinya di sini siswa berkebutuhan khusus itu diberikan kesempatan yang sama dengan siswa-siswa lainnya yang tidak memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Yang umpamanya dengan mengembangkan fasilitas atau alat-alat pendukung lainnya yang bisa mendorong dan memberikan kesempatan kepada siswa-siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi tidak ada diskriminasi. Yang kedua, contoh yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang menerima dan menghargai keberagaman. Maksudnya di sini bahwa lingkungan kerja yang sudah inklusif atau terbuka bagi setiap orang tanpa melihat latar belakang, apakah itu agama, suku, budaya, dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Contoh yang lain, umpamanya di dalam fasilitas umum seperti transportasi dan tempat-tempat publik yang dapat diakses oleh semua orang. Jadi ada hal-hal yang dapat memberikan kesempatan umpamanya kepada orang-orang berkebutuhan khusus di dalam fasilitas-fasilitas umum. Seperti dalam kereta api umpamanya dapat kita lihat ada tempat duduk khusus untuk para lansia, tempat khusus untuk umpamanya ibu-ibu hamil, dan lain-lain sebagainya. Ada lagi umpamanya memberikan pelatihan dan sumber daya kepada komunitas yang terpinggirkan, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif di dalam masyarakat. Umpamanya ada program pemerintah di dalam BLK, Balai Latihan Kerja, yang diberikan kepada masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan agar memiliki keahlian-keahlian tertentu di dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Faktor pendorong inklusi sosial. Inklusi sosial dibutuhkan adalah sebagai akibat dari beberapa hal yang terjadi di dalam masyarakat. Pertama, masih terdapat masyarakat yang tidak sejahtera. Keadaan seperti ini menunjukkan adanya kelas-kelas atau perbedaan-perbedaan status, perbedaan-perbedaan peran di dalam masyarakat. Masyarakat yang tidak sejahtera, contohnya masyarakat yang digolongkan di dalam kategori miskin. Jadi, hal ini mendorong
dibutuhkannya inklusi sosial di dalam masyarakat agar masyarakat yang tidak sejahtera dengan kemampuan-kemampuan yang masih kurang, dukungan ekonomi yang masih kurang, memperoleh kesempatan yang sama dengan lingkungan sosialnya. Yang kedua, rendahnya kepedulian masyarakat terhadap sesama. Maka di sini inklusi sosial, keterbukaan sosial, pemberian kesempatan yang sama kepada golongan-golongan tertentu harus mendorong masyarakat untuk bisa memberi kesempatan, memiliki kepedulian terhadap masyarakat-masyarakat yang umpamanya harus dibantu, dan lain-lain sebagainya. Ketiga, inklusi sosial itu dibutuhkan karena masih di dalam masyarakat itu terdapat tindakan-tindakan diskriminasi terhadap golongan-golongan tertentu. Umpamanya pembatasan-pembatasan kesempatan kepada masyarakat luas oleh karena hal-hal tertentu. Jadi dapat kita lihat bahwa di dalam masyarakat yang heterogenitas itu bisa terjadi tindakan-tindakan diskriminatif. Maka salah satu cara untuk menekan tindakan diskriminasi adalah dengan mengembangkan inklusi sosial. Yang keempat, banyaknya masyarakat yang belum menerima seutuhnya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia, baik pelanggaran secara horizontal, antar kelompok, antar individu, ataupun pelanggaran-pelanggaran secara vertikal, golongan-golongan atas kepada golongan bawah. Hal ini mendorong diperlukannya inklusi sosial untuk menekan terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia akibat daripada perbedaan-perbedaan yang tadi. Nah, manfaat inklusi sosial. Manfaatnya pertama, pemberdayaan individu. Karena inklusi sosial yang seperti kita katakan tadi akan memberikan kesempatan yang luas kepada setiap orang tanpa melihat latar belakang perbedaan-perbedaannya. Yang kedua, terciptanya keadilan dan kesetaraan. Keadilan di dalam memperlakukan setiap orang dilatar belakangi persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia. Ketiga, kehidupan sosial yang lebih berkualitas. Keempat, pertumbuhan ekonomi yang semakin baik atau upaya pemenuhan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Itu makanya bahwa di dalam inklusi sosial itu sangat dibutuhkan sifat-sifat yang demokratis di antara setiap individu. Sifat-sifat yang mau menghargai keberagaman keadaan setiap individu didasari persamaan harkat, derajat, dan martabatnya. Dan secara khusus, bahwa inklusi sosial di dalam keberagaman itu akan mendorong terbentuknya nilai-nilai moral secara khusus, nilai hikmat, dan nilai bijak di dalam masyarakat itu sendiri. Hal ini juga akan bisa mendorong terbentuknya kesadaran bahwa pluralisme tidak bisa dihindari. Artinya keberagaman di dalam persamaan, di dalam kesatuan itu merupakan suatu realitas yang harus diperjuangkan. Yang kedua, dengan inklusi sosial tersebut akan terbentuk sikap jujur, pikiran yang sehat, dijunjung tinggi. Yang ketiga, terbentuknya kerjasama antar warga untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, sikap dewasa di dalam masyarakat itu akan
semakin lebih baik. Nah, demikian tentang inklusi sosial. Terima kasih.